Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai analisis terkait novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Pertama, perkenalkan, nama saya Rahmadani Indria Fatika Sari, NIM A310190088. Perkenalkan, nama saya Anissa Rodiah, NIM A310190057. Perkenalkan, nama saya Mailana Nur Latifah, NIM A310190055. Analisis novel Ayat-Ayat Cinta. Pada novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi ini merupakan novel bergenre religius. Pada novel ini mengaitkan kehidupan manusia dengan aspek-aspek keagamaan. Novel ini menceritakan permasalahan-permasalahan yang ada pada kehidupan manusia, mulai dari gaya hidup bertetangga, pola tingkah pemikiran masyarakat yang beraneka ragam, dan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Semua dikemas dengan uraian-uraian yang bersifat Islami dengan diperkuat oleh dalil-dalil dan hadis-hadis. Dalam novel ini, ia menceritakan permasalahan kehidupan dengan latar ala Arab, namun diceritakan dengan gaya bahasa Indonesia. Mengutip pernyataan dari majalah Muslimah edisi Januari 2006, penulis novel ini berhasil menggambarkan latar atau setting sosial budaya Timur Tengah dengan sangat hidup tanpa harus memakai istilah-istilah Arab. Bahasanya yang mengalir, karakterisasi tokoh-tokohnya yang begitu kuat, dan gambaran latarnya yang begitu hidup, membuat kisah dalam novel ini terasa benar-benar terjadi. Dalam hal ini, tokoh-tokoh dibangun dengan karakteristik yang kuat dan sesuai dengan gambaran kehidupan. Ayat-Ayat Cinta merupakan judul yang mewakili isi dari novel ini. Kenapa judulnya Ayat-Ayat Cinta? Karena di dalam Al-Quran, Tuhan telah mengajarkan bagaimana sebuah cinta itu dibangun dengan tanpa merusak kesadaran dan kesucian dari sebuah arti cinta tersebut. Fahri seorang tokoh yang dibangun oleh penulis sebagai tokoh utama dalam novel ini. Seseorang santri dan musafir yang haus ilmu, memiliki karakter tokoh yang begitu kuat dengan keislamannya dan kepemimpinan serta seorang yang bekerja keras. Tokoh kedua dalam novel ini adalah Aisyah, seorang gadis yang berdarah Jerman, Turki, dan Palestina, namun lahir dan dibesarkan di Jerman. Sifatnya itu lembut, penyayang, tergambar dari kecantikan yang namanya Aisyah, seorang tokoh yang begitu setia dan juga sabar menerima segala cobaan. Tokoh ketiga adalah seorang penganut Kristen yang sangat taat kepada agamanya, namun telah menghafal beberapa surat Al-Quran. Namanya Maria, yang bernuansakan wanita Kristen, namun terasa begitu Islami dan karakter yang dibangun oleh penulis. Dan tokoh-tokoh pendukung lainnya yang penamaannya disesuaikan dengan karakter masing-masing tokoh, menjadikan cerita ini menjadi begitu hidup. Dalam novel ini juga sangat kental dengan pelanggaran sosial budaya seperti pada kutipan. Salah satu keindahan hidup di Mesir adalah penduduknya yang lembut hatinya. Mereka terkadang keras kepala, tapi jika sudah jinak dan luluh, mereka bisa melakukan menerima kebenaran dari siapa saja. Orang Amerika digambarkan dengan cara berpakaian yang ala-ala barat, sedangkan orang Mesir digambarkan dengan cara berpakaian yang ala-ala Arab yang serba tertutup. Dalam pencitraannya juga disinggung tentang budaya Indonesia yang tidak tepat waktu. Namun dibuktikan oleh tokoh Fahri bahwa tidak semua orang Indonesia begitu dan tidak semua orang luar Indonesia disiplin dengan waktu. Hal yang menjadi perhatian dalam penggambaran sosial budaya pada novel ini ialah sistem hukuman di Mesir bagi seseorang yang melakukan sesuatu kesalahan, maka diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi, bahkan yang belum terbukti kesalahannya sekalipun. Sosok Aisyah, Maria, Nurul, Naura, dan Alicia merupakan penggambaran dari karakter-karakter perempuan yang ada dalam kehidupan nyata. Kenapa dikatakan novel pembangun jiwa? Karena novel ini tercakup bagaimana Islam mengajarkan manusia dalam menghadapi masalah-masalah yang merupakan ujian yang diberikan oleh Allah.
Bagaimana seorang Aisyah dengan ikhlas dipoligami demi suatu kebenaran. Menjaga kesucian hingga cinta yang hakiki itu datang padanya. Bagaimana seorang Fahri yang dengan begitu sabar menghadapi ujian berat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Begitu kokohnya ia menggenggam kebenaran demi nama Tuhannya. Dan bagaimana seorang Maria yang disentuh hatinya hingga bisa masuk Islam sebelum ajal menjemput. Semua tergambar dengan baik di dalam ayat-ayat cinta. Kesimpulan dari analisis novel ayat-ayat cinta dapat diketahui bahwa novel ayat-ayat cinta adalah novel romantik religius. Inti dari cerita ini adalah tentang kisah cinta seorang pemuda yang bernama Fahri dan Aisyah, namun dibalut oleh ajaran-ajaran Islam yang kental. Kemudian hal itu didukung oleh latar tempat yaitu di Kairo, Mesir. Selain itu, dalam novel tersebut penulis menyadari bahwa telah terjadi salah persepsi tentang konsep pacaran yang terjadi di dunia remaja saat ini dan ingin merubah pergeseran paradigma. Sekian penjelasan dari kelompok 11 mengenai analisis novel ayat-ayat cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Semoga dari penjelasan yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.